Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Fitria Nasution SPD, Guru Geografi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pola keruangan kota, di mana yang kita bahas itu ada definisi kota menurut para ahli, kemudian ciri fisik kota, ciri sosial masyarakat kota, dan hari ini kita masuk pada klasifikasi kota. Klasifikasi kota yang pertama yaitu berdasarkan jumlah penduduknya. 1. Ada kota kecil, jumlah penduduknya antara 20.000 sampai 50.000 jiwa. Yang kedua, kota sedang, jumlah penduduknya antara 50.000 sampai 100.000 jiwa. Yang ketiga, kota besar, jumlah penduduknya antara 100.000 sampai 1 juta jiwa. Yang keempat, metropolitan, jumlah penduduknya antara 1 juta sampai 5 juta jiwa. Yang kelima, megapolitan, jumlah penduduknya lebih dari 5 juta jiwa. Jadi Ananda, untuk klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya ini, misalkan kalau kita data tadi, atau misalkan kita mendapatkan data, atau misalkan dari Badan Pusat Statistik, di mana nanti dikatakan jumlah penduduk suatu daerah atau suatu kota itu misalkan 20 sampai 50 ribu jiwa, berarti itu dikatakan dengan kota kecil. Tapi misalkan apabila dia jumlah penduduknya tadi 50.000 sampai 100.000 jiwa, berarti dia termasuk ke dalam kota sedang. Dan yang ketiga, apabila misalkan jumlah penduduknya tadi antara 100.000 sampai 1 juta jiwa, berarti dia termasuk ke dalam kota besar. Dan apabila jumlah penduduknya 1 juta sampai 5 juta, berarti itu adalah kota metropolitan. Dan yang kelima, apabila misalkan jumlah penduduknya itu lebih dari 5 juta jiwa, berarti dia dikatakan dengan kota megapolitan. Jadi kira-kira kita tinggal di kota dengan jumlah penduduk berapa ya, baru bisa kita katakan ini dia termasuk kota kecilkah, kota besar, atau misalkan kota metropolitan dan kota megapolitan. Kalau kita misalkan yang sekarang yang tinggal di kota Medan, dia termasuk ke dalam kota mana? Itu ya, kalau dia tadi berdasarkan jumlah penduduknya. Jadi Ananda memang harus dihafal ya, harus betul-betul dipahami juga, baru kita bisa mengkategorikannya, dia itu termasuk ke dalam kota yang mana kalau dia berdasarkan jumlah penduduknya. Klasifikasi kota yang kedua berdasarkan fungsinya atau pembentukan sejarahnya. 1. Kota sebagai pusat kebudayaan. 2. Kota sebagai pusat industri. Yang ketiga, kota sebagai pusat perdagangan. 4. Kota sebagai pusat pemerintahan. 5. Kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Oke, jadi kalau misalkan kita ambil salah satu di sini, kota sebagai pusat kebudayaan ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini banyak kota-kota di Indonesia ini sebagai pusat kebudayaan. Contoh Yogyakarta ya, di mana kota Yogyakarta itu termasuk kota sebagai pusat kebudayaan. Kemudian Bali juga termasuk ke dalam kota pusat kebudayaan. Bahkan Sumatera Utara, tapi dia lebih identiknya dengan daerah Danau Toba ya. Makanya kota Medan juga dikatakan sebagai kota pusat kebudayaan. Kemudian ada kota-kota yang lain yang juga sebagai pusat kebudayaan ya. Jadi silahkan dipahami, silahkan dihafalkan, berlebih mengerti lagi mana yang dikatakan nanti dengan kota sebagai pusat kebudayaan. Kemudian untuk contoh kota sebagai pusat industri, ya kalau kita lihat mayoritas bahkan lebih
banyak di Indonesia ini kota sebagai pusat industri, karena pusat industri itu biasanya itu dipusatkan di daerah perkotaan ya. Oke, jadi kalau kita katakan mana yang kotanya, Medan juga termasuk kota sebagai pusat industri. Adanya kawasan industri Medan ya, atau KIM. Kemudian misalkan Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya, itu juga termasuk ke dalam kota sebagai pusat industri. Kemudian ada kota sebagai pusat perdagangan. Ya, kalau tadi misalkan sudah kita bahas kota sebagai pusat industri, ada kaitannya dengan kota sebagai pusat perdagangan. Jadi hampir semua kota Indonesia ini adalah sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat transaksi jual beli ya. Itu makanya dia dikatakan dengan pusat perdagangan. Hampir semua kota di Indonesia, semua ibu kota provinsi Indonesia itu adalah sebagai pusat perdagangan. Jadi harus bisa kita pahami mana sebagai pusat kebudayaan, mana industri, mana pusat perdagangan. Contoh yang keempat itu kalau kota sebagai pusat pemerintahan ya. Contohnya Medan, Jakarta. Ini kalau kota sebagai pusat pemerintahan ini kalau kita pahami dari contoh-contohnya misalkan Medan, Surabaya, Jakarta, ini adalah kota-kota yang betul-betul mempunyai sejarah yang luar biasa ya. Misalkan kayak Bandung, zaman penjajahan dulu ada Bandung Lautan Api ya. Kemudian kalau Surabaya, arek-arek Surabaya. Kemudian untuk Medan misalkan Medan Area itu ya, pertempuran Medan Area. Jadi kota-kota yang menjadi pusat penjajahan, itu termasuk dia ke dalam kota sebagai pusat pemerintahan. Tapi secara umum semua kota di Indonesia ini adalah sebagai pusat pemerintahan. Kenapa? Karena di kotalah menjadi tempat ya, pusat-pusat dari pemerintahan itu, bukan di desa. Jadi semua kota di Indonesia ini termasuk sebagai pusat pemerintahan. Kemudian untuk contoh kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan ya. Kalau kita lihat semua bahkan pusat-pusat kesehatan itu juga ada di kota ya. Jadi kota-kota besar Indonesia ini termasuk ke dalam pusat kesehatan. Kalau dikatakan pusat rekreasi ya, mungkin untuk menenangkan pikiran tadi, banyak orang misalkan dengan dia melihat keindahan kota maka akan berkurang rasa jenuhnya ya. Berarti bisa juga dikatakan bahwa kota tadi sebagai pusat rekreasi, dan itu terjadi atau berada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Baik, jadi Ananda harus bisa membedakan mana yang kota sebagai pusat kebudayaan, pusat industri, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, kemudian pusat rekreasi dan kesehatan. Kalau untuk rekreasi, kalau kita kasih contoh lebih pasnya itu kayak Bali ya. Jadi betul-betul untuk rekreasi. Itu. Oke, klasifikasi kota yang ketiga yaitu berdasarkan tingkat perkembangannya. 1. Tahap eupolis. Tahap perkembangan desa yang sudah teratur menuju arah kehidupan kota. Jadi ini adalah intinya, eupolis ini adalah desa yang beralih menuju kota. Yang kedua, tahap polis, yaitu suatu kota yang sebagian kegiatan penduduknya masih bersifat agraris ya. Jadi kota polis ini adalah kota yang masih ada kegiatan agrarisnya. Misal masih ada dia kegiatan pertaniannya di daerah perkotaan tadi ya, atau yang berada yang masih dalam ruang lingkup perkotaan tadi. Itu kota yang namanya kota polis. Yang ketiga, tahap metropolis. Kota yang kehidupannya sudah mengarah industri ya. Jadi kalau kita katakan misalkan tadi dari perkembangannya, kota Medan ini masih dikatakan sebagai kota metropolis. Kenapa? Karena dia betul-betul sudah mengarah pada industri ya. Jadi banyaknya kegiatan industri ya, itu berada tadi di kota. Yang
4. Tahap megapolis. Jadi tahap megapolis itu yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis. Biasanya kalau misalkan kita lihat dari tahap perkembangannya ini, misalkan yang menjadi kota megapolis itu adalah Boston, Washington atau Bos-Wos, kemudian San Diego, San Francisco ya. Jadi ada tadi masih 4 yang kita bahas ya. Yang kelima, tahap tiranopolis, yaitu kota yang ditandai dengan kekacauan dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Jadi Trianopolis ini berarti kota yang ditandai dengan kekacauan ya. Banyaknya misalkan adanya geng-geng atau kelompok-kelompok yang membuat kekacauan sehingga tidak bisa dikendalikan, sehingga kota yang mengalami kekacauan tadi dia dikatakan dengan kota Trianopolis atau Tiranopolis. Kemudian yang keenam, tahap nekropolis. Jadi tahap nekropolis ini adalah suatu kota yang mulai mengalami keruntuhan. Karena tadi kota tadi yang mengalami kekacauan atau misalkan mengalami tingkat kriminalitas yang tinggi, akhirnya kota tadi sudah mulai ditinggalkan. Jadi kota-kota yang seperti ini dia akan mengalami keruntuhan ya. Sehingga dia dikatakan dengan nekropolis. Jadi berdasarkan tingkat perkembangannya ada 6 tahap ya. Ada tahap eupolis, tahap polis, metropolis, megapolis, trianopolis, dan nekropolis. Itulah klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya. Selanjutnya, klasifikasi kota berdasarkan teknologi dan peradaban. Jadi ada fase mesoteknik, di mana perkembangan kota yang menyandarkan eksploitasi manusia atas sumber daya angin dan air. Yang kedua, fase paleoteknik, yaitu perkembangan kota yang sumber tenaga yang digunakan uap air dan mesin-mesin dikonstruksi dari besi dan baja. Yang ketiga, fase neoteknik, yaitu perkembangan kota yang sumber tenaga yang digunakan bensin dan uap air. Jadi Ananda, kalau tadi berdasarkan teknologi dan peradaban ini bahkan jarang ya sebenarnya kita bahas di buku, tapi alangkah baiknya kalau yang kita masukkan di sini di klasifikasi kota ini biar kita lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi tentang klasifikasi kota. Sebelumnya tadi pada slide sebelumnya kita akan membahas tentang berdasarkan tingkat perkembangannya ya. Jadi tadi ada eupolis, yang polis, metropolis. Itu juga termasuk ke dalam klasifikasi kota menurut Lewis Mumford ya. Lewis Mumford. Mana tahu nanti dimasukkan ada soal tapi bukan ibu yang buat dari misalkan tak soal ujian nasional atau apalah itu, kalau misalkan dia dikatakan yang ditanyanya adalah klasifikasi kota menurut Lewis Mumford, jawabannya tadi ada eupolis, polis, metropolis, megapolis, trianopolis, dan nekropolis. Kalau yang ini yang berdasarkan teknologi dan peradaban ini bahkan sangat jarang ya, sudah jarang ada dalam buku. Tapi karena ini menurut Ibu lebih penting atau sangat penting, makanya Ibu masukkan juga di sini. Oke, jadi Ananda harus bisa memahami klasifikasi kota tadi ya. Klasifikasi kota yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan kota. Di sini kalau lebih pasnya itu menurut Griffith Taylor ya. Jadi yang pertama ada stadium infantil. Di dalam stadium ini tidak terlihat batas yang jelas antara daerah permukiman dan perdagangan. Jadi di sini bercampur semua ya. Belum ada pemisahan. Jadi dia belum teratur. Itu tahap infantil. Yang kedua ada stadium juvenil. Di dalam stadium ini mulai terlihat bahwa kelompok perumahan tua sudah mulai terdesak perumahan-perumahan baru. Terdapat pemisah antara daerah pertokoan dan daerah perumahan ya. Jadi rumah-rumah yang lama, rumah-rumah yang tua sudah mulai terdesak. Jadi sudah nampak mana yang perumahan yang baru, mana yang lama ya. Kemudian kalau daerah perkotaan tadi lebih banyak dia
pertokoan ya. Nah, jadi dia ada pemisahan di mana yang perumahan, di mana daerah pertokoan. Kalau pertokoan tadi berarti terjadi transaksi atau kegiatan ekonomi di situ. Oke, yang ketiga ada stadium matur. Di dalam stadium ini mulai terbentuk tata ruang wilayah yang baik. Muncul kota-kota baru sebagai bagian dari kota lama. Ya, jadi di sini stadium matur ini berarti ini adalah stadium yang sudah atau tahap perkembangan yang sudah maju ya, yang sudah teratur dan sudah sesuai dengan tata ruang wilayahnya. Artinya dia sudah mempunyai perencanaan wilayah yang baik sehingga terjadi pembangunan yang baik juga, sehingga dia sudah tertata rapi. Itu kalau stadium matur. Yang keempat, stadium senil. Di dalam stadium ini kota kembali menjadi rumit karena adanya pengembangan kota yang lebih luas, sehingga terjadi pembongkaran dan penggusuran perumahan maupun untuk dipindah ke luar kota. Jadi katanya kalau stadium senil ini kota ini semacam terjadi kekacauan ya, atau semakin rumit sehingga pembangunan atau pengembangan kota tadi yang terjadi pembongkaran dan penggusuran perumahan. Jadi ini semacam kota yang mengalami kemunduran ya, itu intinya. Semacam kota yang mengalami kemunduran atau kekacauan di sini. Ini untuk tahap perkembangan kota menurut Griffith Taylor. Itulah tadi klasifikasi kota ya, baik dia berdasarkan tahap perkembangannya menurut Lewis Mumford, menurut Griffith Taylor, atau misalkan berdasarkan teknologi dan peradaban, atau berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, jadi Ananda harus bisa mengklasifikasikannya ya, sehingga Ananda bisa nanti mengerjakan soal-soal yang akan Ibu kirim pada Google Drive. Oke, apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, mari kita diskusikan atau silahkan chat di grup ya, di grup kita, sehingga kawan-kawan yang lain juga bisa mengerti dan memahami. Baiklah Nanda, sekian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.